Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, jumpa lagi bersama channel saya. Gimana kabarnya? Daramang Sadayana. Baik, ini menyikapi demonya supir truk ya yang bermuatan melebihi kapasitas. Ini Kang Deddy Mulyadi memberikan tanggapan. Nah, ini tanggapannya kira-kira seperti ini ya. Selamat menyaksikan. Kan problem kita hari ini itu kan problemnya adalah terjadi problem kecelakaan lalu lintas, kemudian juga beban kendaraan yang berdampak pada semakin menurunnya daya dukung transportasi. Nah, sehingga selalu menjadi berproblem. Nah, memang sih problemnya di situ adalah angka ini biaya produksi untuk angkutan truk itu agak mahal. Gitu kan, mungkin harga bahan bakar, harga tiket tol, spare part, sehingga memang sopir itu nggak kebagian ya, kebagiannya di angka 100-150 sehingga tanpa kena. Mungkin mereka kalau aturan ini diterapkan mereka keberatan karena tidak dapat lebih. Nah, ini harus kita bicarakan secara bersama bagaimana caranya agar mobil-mobil ini bebannya sesuai dengan ketentuan, tetapi mereka tetap punya uang lebih untuk bekerja. Iya, Pak. Dalam masalah ini. Saya dari kan saya biasa tenanganin itu. Itu dia pandangan Kang Deddy soal masalah supir truk ya yang bermuatan lebih atau sering disebut odol. Jadi permasalahan ini sangat rumit dan ruwet sih sebenarnya. Kenapa? Dikarenakan ini supir bukan tanpa alasan ya, muatannya melebihi kapasitas. Tapi kalau misalkan tidak seperti itu, sedangkan biaya produksi tinggi, BBM mahal, tentu mengurangi pendapatan supir. Bukan hanya mengurangi, bisa saja hilang sama sekali buat operasional di jalan. Tentu sama-sama kita ketahui yang namanya pungli di jalan itu sudah habis berapa. Misal Aqua itu bukan beli dengan sukarela tapi jual paksa. Harganya itu bervariasi, ada yang 5.000, ini kebanyakan 10.000. Jual Aqua itu hanya modus saja. Isinya tetap itu pungli. Belum lagi ya banyaklah di jalanan pecah ban. Itu kan biaya perbaikinya berapa? Terus banyak lagi yang lainnya. Terus tol. Banyak biaya A sampai Z. Sedangkan biaya operasional besar, penghasilan semakin kecil bahkan tidak ada sama sekali. Itu bisa nombok. Ini juga sang pemangku kebijakan memang niatnya bagus karena seringnya terjadi kecelakaan karena over kapasitas. Mobil yang seharusnya kapasitas sekian ton ternyata berat yang dibawa melebihi kapasitas, itu juga masalah. Memang ini kalau misalnya sudah urusan perut ini sulit, harus berhati-hati. Nah, ini supir tentu kenapa sampai demo ya, yang ditindak supir, sedangkan kan mereka ini hanya sebatas menjalankan mobil. Adapun kapasitas melebihi muatan, kecuali mobil pribadi misalkan ngangkut barang, ini kan bisa dipertanggungjawabkan secara personal. Tapi kalau urusan perusahaan ya tidak adil juga supir yang ditindak sedangkan perusahaan tetap aman. Nah, ini kenapa? Ini juga harus dikaji. Yang harus ditindak itu, kalaupun misalkan harus ditindak, menurut saya mendingan perusahaannya saja begitu. Kecuali perusahaan sudah mengingatkan ya, jangan melebihi kapasitas, ternyata supir ngeyel, nah itu baru nanti kan ada persidangan antara pemilik perusahaan terus supir. Apakah itu disuruh oleh pihak perusahaan atau emang inisiatif supir agar ingin dapat gede?
Nah, dapat gedenya ini juga harus dilihat. Misalkan dengan uang 2 juta dengan berbagai operasional A sampai Z, apakah supir akan kebagian atau malah minus? Itu juga harus dikaji. Jangan membuat aturan yang merugikan supir juga. Ini juga sudah betul lah pandangan Kang Deddy yang tentu mengetahui kondisi lapangan ya. Cukup sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.